Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khadiyatu wal arbauna. Tawi aku makalah ke kaping 41. Kita masuk ke makalah ke 41. Iku kila den dawuhaken ida aroda nalikane ngersakaken sinten Allahu Allah ing abdin kelawan kawula khairon ing kebagusan kamilan hale sampurna faqahu mongko mahamaken ing abet fitini ing dalam agama ayat tegese fi usulihi ing dalam pokok-pokoke agama wa furungihi lan cabang-cabange agama wazahadahu lan nyuhutaken fitunya ing dalam dunya ayat tegese jangalan dadekaken apa kok ayat tegese jangalan dadekaken kalbahu ing atine abet kholian hale sepi mimma saking barang kholat kang sepi minhu saking ma apa yadahu tangane wa basarahu lan ningalaken ing abet bi uyubi nafsihi kelawan aibe awake dhewe ne abet. Nah, makalah ke-41 ini diceritakan bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, kila idza aradallahu bi 'abdin khairan. Nah, jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka faqahu fiddin wa zahada fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsihi. Jadi yang pertama adalah hamba tersebut akan dipahamkan kepada agama, baik itu pokok-pokoknya atau dasar-dasar agama maupun cabang-cabangnya. Bahwa ilmu agama itu ada banyak, kayak fikih saja nggih. Misalnya fikih itu kan ilmu kehidupan sehari-hari, itu ada fikih. Terus di atas fikih itu ada usul fikih, ada kaidah fikih dan lain-lain. Jadi yang maksudnya seperti itu. Terus misalnya faqahu fiddin ini kan memahamkan terhadap agama. Jadi misalkan diberikan juga ilmu terkait dengan memahami Al-Quran, yaitu tentang ilmu tajwid, ilmu bacaan Al-Quran dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah wazahadahu fid dunya. Jadi orang tersebut akan diberi sifat zuhud kepada dunia. Artinya adalah ai janganlah qalbahu khalian mimma khalat minhu yadahu. Jadi orang ini zuhud itu tidak terlalu memikirkan. Dia itu tetap butuh kepada perkara-perkara dunia, tapi bukan prioritas pertama. Artinya tetap membutuhkan, tapi tidak yang begitu mengejar. Nah, itu yang dinamakan dengan zuhud. Nah, di sini wazahadahu fid dunya. Jadi zuhud kepada dunia, artinya dia memenuhi kebutuhan sesuai sebagaimana yang dibutuhkan. Misalkan dia tetap makan tapi hanya sekedar untuk kenyang. Dia juga memiliki rumah tapi cukup untuk tempat berteduh, tidak yang harus mewah dan lain-lain. Seperti makanan juga tidak harus yang mewah, yang enak misalnya. Bahkan beberapa cerita itu kalau orang zuhud itu keenakan itu biasanya dilepas. Misalkan kayak makan sate itu dicuci dulu. Jadi tidak, kalau kita kan makan sate kan dicelup ke sambelnya nih, biar enak sambal kacangnya itu. Tapi kalau orang zuhud itu malah bagaimana sate itu bersih sehingga rasanya tetap daging. Jadi dia tidak terlalu cinta kepada dunia. Selanjutnya wabasorohu binguyubi nafsihi. Jadi dia diberitahu atas aib-aib dirinya sendiri atau menyadari aib-aib dirinya sendiri, sehingga dia tidak sempat memikirkan aib-aib orang lain. Artinya ketika kita mengetahui aib-aib diri kita, maka kita akan fokus untuk memperbaiki diri, tidak fokus untuk
mencari-mencari aib orang lain atau kesalahan orang lain. Jadi saya ulangi, di makalah ke-41 ini disebutkan bahwa ketika Allah ingin apa nggih? Kila idza aradallahu bi abdin khairan. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka ada 3 hal yang diberikan kepada hamba tersebut. Yang pertama, faqahu fiddin, jadi dipahamkan kepada ilmu agama sehingga dia dapat beribadah dengan baik dan benar. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, jadi dia berikan sifat zuhud kepada atas dunia. Dia tetap membutuhkan dunia tapi secukupnya saja, tidak terlalu yang menggebu-gebu mengejar dunia. Yang ketiga, wabasarahu bi'uyubi nafsihi, jadi dia diberitahu atas aib-aib dirinya sendiri sehingga dia fokus untuk memperbaiki diri, tidak fokus untuk mencela atau mencari-cari aib orang lain. Mungkin untuk makalah ke-41 intaha, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.